Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Pak Mutakin dalam materi pembelajaran kemuhammadiyahan ya. Kemarin kita sudah membahas sejarah perkembangan Muhammadiyah, tentang gimana kondisi keagamaannya, kemudian kondisi politiknya gimana, kondisi ekonomi, kemudian kondisi sosialnya ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran materi yang selanjutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dipermudah dalam pembelajaran. Berdoa dimulai. Amin. Oke, materi yang selanjutnya ya, kita melanjutkan materi pertemuan yang selanjut kemarin, yaitu yang kita akan bahas Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai tokoh pembaruan Islam di Indonesia. Nah, siswa-siswiku sekalian, kalian sudah tahu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu nama aslinya siapa? Ya, betul. Nama asli dari Kiai Haji Ahmad Dahlan itu Muhammad Darwis. Ya, beliau lahirnya di mana? Di Kauman, Yogyakarta ya, pada tahun 1968. Nah, Muhammad Darwis itu bapaknya yang bernama Kiai Haji Abu Bakar. Nah, Kiai Haji Abu Bakar, beliau seorang imam sekaligus khotib di Masjid Besar Kauman ya. Jadi Kiai Ahmad Dahlan itu bapaknya itu seorang imam besar dan khotib di Masjid Kauman. Kauman itu tempatnya di Yogyakarta. Nah, sementara ibunya itu bernama Siti Aminah. Nah, Siti Aminah itu adalah anak dari Kiai Haji Ibrahim. Nah, Kiai Haji Ibrahim itu penghulu besar di Yogyakarta. Nah, kalau dilihat dari garis silsilahnya, itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu memiliki garis keturunan ya, dengan Maulana Malik Ibrahim. Nah, Maulana Malik Ibrahim itu siapa? Nah, Maulana Malik Ibrahim itu salah satu wali ya, wali penyebar agama Islam yang terkenal di Pulau Jawa. Nah, jadi silsilah Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat jelas ya. Jadi rentetannya itu dari tokoh imam besar ya. Jadi yang pertama itu Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim itu punya putra itu namanya Maulana Ishak. Maulana Ishak itu punya anak namanya Maulana Ainul Yakin. Kemudian Maulana Ainul Yakin punya putra namanya Maulana Fadlullah ya, Maulana Fadlullah. Nah, Maulana Fadlullah itu mempunyai putra namanya Maulana Sulaiman atau istilahnya Ki Ageng Gribik. Nah, Kiai Ageng Gribik juga mempunyai keturunan namanya Ki Demang Juru Kepisan. Nah, Ki Demang Juru Kepisan itu mempunyai putra namanya Ki Demang Juru Kepindo. Nah, Ki Demang Juru Kepindo itu punya anak namanya Kiai Ilyas. Kiai Ilyas punya anak namanya Kiai Murtado. Kiai Murtado punya anak namanya Kiai Haji Sulaiman. Kiai Haji Sulaiman punya anak namanya Kiai Haji Abu Bakar. Nah, Kiai Haji Abu Bakar mempunyai anak namanya Muhammad Darwis atau yang sering kita kenal Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, itulah sanad ya, atau runtutan atau silsilah ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan punya bapaknya punya bapak sampai atas Maulana Malik Ibrahim. Nah, Maulana Malik Ibrahim itu salah satu wali ya, wali penyebar agama Islam khususnya di Pulau Jawa. Nah, jadi sudah jelas ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis itu silsilahnya itu, keturunannya itu dari seorang pemuka agama ya. Nah, kenapa sih kok Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis itu dikenal sebagai tokoh pembaru Islam di Indonesia? Karena Kiai Haji Ahmad Dahlan
itu mempunyai pembaruan 5 pembaruan ya, 5 pembaruan di Indonesia. Pembaruan Islam di Indonesia. Yang pertama itu meluruskan arah kiblat. Yang tadinya arah kiblat itu tidak masih belum sesuai dengan Mekah ya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu mengukur arah kiblat dengan menggunakan peta dan kompas. Ahmad Dahlan itu mengukur apakah di Indonesia ke Mekah atau Arab Saudi itu lurus gitu ya. Nah, setelah diukur menggunakan peta kemudian menggunakan kompas, ternyata agak miring ya, condong miring. Nah, itulah salah satu pembaruan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu meluruskan arah kiblat. Dan selain meluruskan arah kiblat, beliau juga menjauhkan praktek-praktek seperti syirik, bid'ah, tahayul, dan kurofat ya, atau kurofat ya, seperti itu. Nah, itu pembaruan yang pertama yaitu meluruskan arah kiblat dan kemudian menjauhkan dari praktek-praktek syirik, kemudian bid'ah, kufarat, dan bid'ah ya. Itu yang pertama. Nah, pembaruan yang kedua itu pembinaan umat melalui pengajian serta melembaga. Nah, jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan memberikan ceramahnya atau dakwahnya itu melalui pengajian ya, secara melembaga, artinya secara keseluruhan gitu ya. Itu yang kedua, pembaruan yang kedua yang dilakukan Ahmad Dahlan. Yang ketiga itu melopori pendirian sekolah atau madrasah modern. Nah, kemarin kan kita sudah tak suruh menonton film Sang Pencerah ya. Itu salah satunya itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu melopori pendidikan modern. Nah, itu pembaruan yang ketiga. Pembaruan yang keempat itu mendirikan PKU ya. PKU Penyelamat Kesengsaraan Umat ya. Ingat-ingat ya, PKU Penyelamat Kesengsaraan Umat. Kemudian ada mendirikan PKU, kemudian mendirikan pantai asuhan, ada juga mendirikan pelayanan sosial seperti pelayanan sosial ya, seperti ada KBIH dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu pembaruan yang keempat Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian pembaruan yang kelima itu mendirikan taman pustaka ya, mendirikan taman pustaka, kemudian majalah Suara Muhammadiyah yang kita sering lihat ya, di perpustakaan juga ada, kemudian di di sekolah juga kita ada ya, di depan itu di depan anak tangga yang menuju ke lantai 2 itu ada majalah Suara Muhammadiyah, dan itu setiap bulan pasti diperbarui terus seperti itu. Nah, itulah 5 pembaruan yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya ulangi pembaruannya. Yang pertama, meluruskan arah kiblat dan menjauhkan praktek-praktek syirik, bid'ah, kufarat atau TBC ya. Yang kedua itu melakukan pengajian secara melembaga. Yang ketiga, mendirikan sekolah modern ya, sekolah-sekolah modern atau pesantren atau madrasah modern. Yang keempat itu mendirikan PKU ya, kemudian mendirikan pantai asuhan dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kelima itu mendirikan taman pustaka, kemudian mendirikan majalah Suara Muhammadiyah dan lain sebagainya. Nah, itulah 5 pembaruan yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, dengan seperti itu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sering dipanggil dengan istilah tokoh pembaru ya. Nah, itulah pembaruan
yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Cukup sekian materi pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini kita sudah membahas pembaruan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Demikian materi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.